Kalau tak nak cak malam mak lagi ni cak nak mau di sini ya. Pemirsa, jagat alam raya ini kita tidak bisa pungkiri. Ada dua dimensi yang berbeda. Ada yang tampak dan juga tidak tampak, atau gaib. Dua dimensi ini seharusnya bisa bersinergi, namun nyatanya tidak. Bahkan ada mitos serta legenda di kalangan masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kang Iwan di Lorong Astral dan juga Jejak di Balik Takdir. Siang ini saya berada di rumah kediaman Bapak Ustadz Asif Hidayatullah, yang beliau adalah salah satu tim senior pemburu hantu yang pernah tayang di TV, dan juga beliau adalah Ketua Paranormal Indonesia, Ketua KPPAI. Hari ini saya ke rumah kediaman beliau ingin menanyakan tentang Mas Ujang Bustomi yang sedang viral di media sosial, yaitu kejadian kemarin yang Mas Ujang Bustomi itu dikeroyok oleh beberapa dukun santet. Kali ini saya akan langsung menanyakan kepada beliau sebagai Ketua Paranormal Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz tanggapan itu tentang Pak Ustadz Ujang Bustomi kemarin yang sedang viral itu tentang pengeroyokan beberapa dukun santet yang sedang ramai dibicarakan? Ya, kebetulan saya melihat Iya. lintas ya. Dan kemudian juga banyak beberapa yang telepon saya, ada yang pro, ada yang kontra. Terima kasih Pak Jenengan datang ke saya untuk klarifikasi ya mungkin ya. Harapannya dengan juga ternyata punya channel juga. Iya. Apa channelnya? Apa channel? Lorong Astral. Lorong Astral. Alhamdulillah. Iya, iya. Sekarang punya channel juga. Ya, jadi gini Mas. Ustadz Ujang Bustomi adalah orang yang menurut saya juga punya pengalaman, tahu tentang dunia broadcast. Jadi kita melihat tentang dunia broadcast ini. Banyak teman-teman sampai sekarang itu kan banyak bermunculan youtuber Iya, baru iya. kan. Nah, ada youtuber yang asal, ada yang mempersiapkan tapi baru tahu, kemudian ada yang sudah berpengalaman yang broadcast. Kalau saya melihat tayangan YouTube yang berkaitan dengan Ustadz Ujang Bustomi, kronologi beberapa dukun santet, berapa 5 apa 10? 5 ya. Ada yang menanyakan, Ustadz, itu betul apa enggak? Ya insya Allah betul. Ada yang nggak percaya itu. Iya. Itu jangan-jangan itu rekayasa. Setelah itu dikasih duit dukun santetnya. Saya bilang sah-sah saja kok saya bilang. Tapi kita yang terpenting adalah jangan menilai seseorang itu hanya dari luarnya saja. Kalau belum mengenal Ustadz Ujang Bustomi, jangan menilai Ustadz Ujang Bustomi. Ini bukan karena saya dekat atau kenal baik dengan Ustadz Bustomi, bukan. Posisi saya di sini adalah sebagai ketua RKPPAI, Ketua Paranormal Indonesia. Saya harus ada di tengah-tengah, kan begitu. Meluruskan. Iya, harus meluruskan itu kan. Perlu diketahui bahwa Ustadz Ujang Bustomi itu beberapa kali betul-betul dan memang benar mendatangi dukun santet. Seperti halnya saya pernah kedatangan pasien diobati atau berobat ke saya karena kena santet. Contoh ada juga yang kena santet Joko Bodo ada. Saya datangi Mas Joko Bodo, Mas, bu jangan nyatet orang, kasihan sampai mau nggak disantet kalau keluarganya kan. Bahkan saya datangnya baik-baik. Ternyata Ustadz Ujang pun juga begitu, beberapa kali mendatangi
dukun santet. Itu kemarin pun itu cuma datang. Nah, perkara apakah itu spontanitas mendatangi ataupun mungkin adalah historis, ya. Mungkin juga historis kemudian ditayang ulang. Tayang ulang seakan-akan kejadian beberapa waktu yang lalu saat Ustadz Bujang itu mendatangi dukun santet beneran yang kemudian dukun santetnya jadi sadar, insaf, gitu kan. Nah, kalau saya lihat ini adalah kayak gini, mengandung unsur edukasi. Ya tinggal masyarakatnya dalam menilai bagaimana. Masalah pro dan kontra itu kan setiap manusia ambil semuanya haknya pemirsa kan begitu, kan. Ya. Jadi kalau malah saya lihat dari disiplin ilmu broadcast, ya, Ustadz Bujang Bustomi ini sangat cerdas dengan menayangkan itu. Ya, Ustadz Bujang Bustomi dikeroyok 50 santet, ya. Itu adalah sesuatu yang cerdas, kaya cerdas. Karena apa? Tayangan yang bisa mengundang pro dan kontra itu akan menaikkan rating, itu akan menambah youtuber. Coba kalau nggak ada yang kritis diem aja, nggak ada yang tertarik, nggak ada yang penasaran. Dengan adanya ada yang pro dan ada yang kontra, terutama ada yang kontra, orang yang banyak tidak tertarik, jadi tertarik dan penasaran, jadi lihat, kan begitu. Nah itu adalah kajian utamanya adalah itu rating. Dimanapun tempatnya di dunia ini, ya, dunia broadcast itu, televisi, untuk mendapatkan subscribe, untuk mendapatkan pemirsa yang banyak, itu adalah ada unsur improve-nya, ada unsur dramanya. Ya, seperti hanya pemburu hantu. Sebenarnya pemburu hantu nggak perlu loncat-loncat pakai tenaga dalam. Cukup duduk aja, apa bisa sambil doa, masukkan hantunya ke botol. Tapi kalau kayak di televisi duduk kayak gitu, siapa yang menonton? Kurang menarik dia. Tapi kan endingnya yang terpenting adalah orang yang minta bantuan kepada tim penyuluhan. Atau endingnya orang itu nanti sehat. Dengan Puspawan yang beliau adalah mantan dukun santet. Gimana tanggapannya? Waktu itu saya ya suka dan memang boleh dikatakan seperti hobi. Namanya santet menyantet itu seperti permainan. Intinya itu ya kalau ada pasien, kalau ada lihat yang datang untuk minta untuk nyantet pulang, itu kalau jadi kita bisa. Cuman setelah kita sudah menikah, sudah punya istri, punya anak, alhamdulillah kita sama Allah diberi hidayah, kita disadarkan bahwa yang namanya santet menyantet itu tidak baik, gitu. Dan tidak ada manfaatnya. Kalau kita menyakiti orang, itu kan sama halnya kita menyakiti diri kita sendiri. Sekarang sadar dan insaf. Bukan sadar toh, insaf juga punya majelis kan. Kalau rambut udah lama lah ya. Jadi rambutnya sekitar 10 tahun. Alhamdulillah ya sekarang sudah diberikan amanah untuk mendidik anak-anak di majelis. Untuk kegiatan kita lebih kepada pendidikan, mengajarkan kepada masyarakat supaya kreatif lagi, manfaat lagi, supaya kalau di dunia santet menyantet itu tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah saya sendiri diberi kesadaran, diberi hidayah oleh Allah. Sekarang alhamdulillah kita di majelis. Gimana Ustaz ini? Ada mantan santet. Jadi gini Mas, kalau tugas saya sebagai ketua petugas dari KPPAI adalah memberikan pembinaan, memberikan pencerahan. Jadi setiap paranormal, setiap pelaku spiritual apapun yang mempunyai keilmuan supranatural ataupun kebatinan itu tidak lepas dari masalah santet menyantet. Cuma sebaiknya masalah santet menyantet ini jangan digunakan
boleh mempunyai ilmu tentang santet, Iya. tapi gunanya adalah Untuk menolong, menolong, menetralisir ya orang yang kena santet. membantu orang yang kena santet. Iya, tolong. Karena apa? Kalau orang kena santet, kita tidak tahu tentang ilmu tentang persantetan, bagaimana kita Iya. akan membantu? Bagaimana kita akan membantu sesama untuk membantu penyakit-penyakit aneh? Yang perlu diketahui, pelet aja adalah bagian daripada santet. Guna-guna itu juga bagian daripada santet. Cuma tujuannya untuk kebaikan. Kayak pelet itu kan Iya. santet. Cuma pelet itu lebih banyak untuk kebaikan, supaya orang mencintai saya, Iya. Ustaz, Iya. supaya istri saya jadi baik, nggak Itu galak, sebenarnya bisa nurut. digunakan nggak Pak Ustaz? Gimana? Misalkan kita ada yang datang ya, terus minta ilmu pelet, tapi selama permintaannya itu misalkan untuk melet istrinya atau pasangan yang sah, mungkin yang kurang harmonis, mungkin itu sebenarnya sah saja boleh. Boleh saja. Karena apa? Hakikatnya kan kita minta kepada Allah. Iya. Segala sesuatu di alam semesta ini semuanya datangnya dari Allah, Bos. Pencuri beban maling, maca bismillah. Itu loh. Iya. Iya. Allah itu akan memberikan rahmatnya atau membagi rezekinya kepada siapapun, agama apapun, golongan apapun, orang benar maupun orang jahat akan memberikan rezekinya menebarkan. Bahkan tanggung jawabnya nanti Nanti di urusan akhirat, di yaumil akhir nanti, itu loh masnya. Iya. Makanya ini saya berharap pada teman-teman, silahkan belajar apapun, tapi digunakan untuk keperluan atau tujuan yang baik, seperti mata pisau. Pisau digunakan untuk baik bisa, digunakan untuk jahat bisa. Tapi kok digunakan untuk yang baik-baik saja. Kembali ke masalah Ustaz Ujang Bustami. Ustaz Ujang Bustami itu memberikan kesadaran Iya. supaya dukun santet sadar. Kok aja dilarang. Kalau nggak mau nyakitin orang, nggak mau sakit, jangan nyakitin orang. Kan begitu, Mas. Nah, seperti saya begitu, ada yang datang suami istri, Pak Ustaz katanya punya ilmu santet, bisa nggak minta tolong, kata siapa? Kata si A gitu kan. Gimana? Lupa. Kamu minta tolong santetin anak saya. Bukti santet kalau biar apa? Biar mati. Nah kalau mati nanti anaknya sampean, Iya. perempuan ya anaknya sampean, iya Ustaz. Kan kasihan jadi janda. Saya kasih jalan keluar daripada disantet. Mungkin karena menurut Bapak itu mantunya ini jahat atau sering jahatin anaknya itu, sentuh hatinya itu biarkan, minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kesadaran, dibuka hatinya jadi baik, bukan kemudian dibunuh atau dibikin sakit. Saya memberikan pencerahan, datang tolong bukan saya nggak mau, pokoknya saya mau supaya mantu saya sakit, tak siapkan baik uang 250 juta. Saya nggak mau. Karena apa? Saya berpikir menghadap pada diri saya sendiri. Saya tidak ingin kena santet atau disantet. Saya tidak ingin istri dan anak-anak saya juga disantet. Itulah kenapa harus memberanikan diri menolak. Karena apa? Sama seperti ya. Kalau yang mau saya anggap itu adalah oknum, oknum paranormal, gitu kan. Oknum apa konsultan spiritual, gitu kan. Oknum dukun gitu namanya. Sama oknum-oknum. Seperti hanya polisi baik banyak. Tapi kan yang malam-malam berjalan itu juga ada. Itu kan oknum. Ada keseimbangan gitu. Iya. Itu kalau ada kesempatan harus berani menolak. Polisi adanya dikasih duit, diadang dong pakai motor, pakai mobil di stop. Kalau supirnya ataupun yang pakai mobil, pakai motor nggak ngasih duit, polisi juga nggak mau, nggak bakalan. Makanya datangnya adalah dari pengguna jasa ataupun dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat menjumpai hal-hal yang tidak baik atau menjumpai didolimi orang, jangan dibalas dengan kejahatan. Kanjeng Nabi kan menyuruh kita merangkul. Coba orang yang membunuh Kanjeng Nabi kemudian jadi sahabatnya, kan apa? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merangkulnya, akhirnya jadi sahabat. Termasuk teman-teman kita yang mengkritisi
apalagi langsung memvonis Ustadz Ujang seperti ini, jangan. Karena apa? Kalau sampai tuduhannya tidak benar, itu berarti yang tidak baik itu adalah dianya sendiri yang menuduh tidak benar. Orang dulu mengenal Ustadz Ujang itu sosial. Lihat aja jamaahnya orang berdatangan. Orang dulu saya lihat orang itu tidak hanya dikasih duit, kasih makanan, dibungkusin. Nah itu makanya Ustadz Ujang rezekinya banyak, jamaahnya banyak, pasirnya banyak. Karena apa? Dia dunia tidak tujuh ibadah, menyadarkan orang yang tidak baik, kayak seperti namanya dukun santet. Dukun santet bisa diberikan kesadaran, nggak mau ya berantem, nggak masalah, sah-sah saja. Nah, masalah kemarin itu Ustadz Ujang itu keluar darah dan itu adalah karena Allah semuanya. Iya. Lillahi ta'ala. Kejatuhan, katanya ada yang bilang kejatuhan khususnya korban, itu kan bagian daripada ampas celaka itu karena doanya dukun santet itu. Santetnya orang mempan, sing tiba kordennya, nah gitu kan. Atau santetnya nggak mempan, dari sampai kecandol kampung. Itu kan apes dikit apes. Santet itu kayak gitu. Bisa jadi orang supaya ketabrak mobil, tidak ketabrak mobil, dilarangnya jatuh, terus rempet. Atau dilarang naik mobil, naik bis, dilarang jatuh dari bis. Intinya masih diringankan ya Pak? Apes. Tapi diringankan ya? Iya. Targetnya dari jangan. Ya itu Ustadz Ujang itu bisa satu kejatuhan itu, bisa sampai kemudian jatuh. Itu karena dari doanya dukun santet itu. Harus sana, harus luas. Pencernaannya itu atau mencernanya itu harus luas. Jangan orang lain negatif kemudian jangan, tidak baik. Saya kira itu Mas Wawan. Ini ada yang perlu tanyakan lagi Pak Ustaz. Juga nanti supaya pemirsa atau penonton YouTube itu cerdas. Cara menonton itu nggak sekedar menonton, memberikan komentar-komentar mungkin yang kurang pas lah gitu. Itu anjuran dari Pak Ustaz seperti apa, monggo sampaikan langsung. Jadi dapat pencerahan. Saran saya atau anjuran saya kepada pemirsa juga kepada teman-teman, saudara-saudara, sahabat, praktisi paranormal, praktisi spiritual, praktisi tabib, ya, pengobat tradisional, siapapun yang gemar melihat YouTube ataupun melihat televisi, tayangan-tayangan itu memang harus cerdas dan jeli, ya. Harus bisa menelaah, kemudian bisa juga mencerna tayangan itu. Nah, harus pandai, juga harus cerdas, supaya nanti dalam pengambilan kesimpulan tidak salah arah. Begitu juga yang remaja, masih remaja, ya orang tua yang tahu anaknya nonton itu juga perlu ada dibimbing, diberikan bimbingan, diberikan edukasi. Elektronik ya, abad komunikasi, sudah milenial, kita harus pandai dalam mencerna, mengelola, apapun dalam menyimpulkan tayangan-tayangan yang ada di YouTube maupun yang ada di televisi. Jadi jangan asal memponis baru melihat tanpa ada pemikiran yang matang, tanpa ada rujukan-rujukan yang baik, yang benar, ya. Kemudian langsung memponis itu salah, itu tidak baik. Jadi mari kita sikapi dengan bijak, supaya tayangan-tayangan yang ada di televisi bisa dilakukan dengan baik. Kita pun juga tidak salah arah, kemudian bisa menyebabkan dosa, ya, kan? Kalau kita gibah, menuduh, apalagi kemudian memvonis, ya, melakukan sesuatu yang kurang baik, tentunya ini ada catatan dosanya. Kita lebih baik, kalau tidak tahu lebih baik diam. Ya. Kalaupun umpamanya ingin tahu, tanyalah kepada orang yang sekiranya tahu. Ya. Jangan menyimpulkan sendiri. Jadi juga kepada teman-teman paranormal, praktisi semuanya, itu juga yang di YouTube itu yang dikritisi adalah teman kita sendiri. Ya. Kita harus memperbaiki bagaimana kita akan menjadi baik di mata masyarakat, baik, ya. Kalau kemudian teman-teman kita dikritisi, dijatuhkan, nah, itu juga kurang baik. Dengan seperti ada sebagian kecil, ya, yang mengkritisi Ustadz Ujang dengan nada-nada negatif, itu tidak perlu. Apalagi saya simpulkan mereka itu belum kenal sama Ustadz Ujang, hanya kenal nama saja, belum kenal secara langsung.
Tapi kalau sudah kenalan secara langsung, ketemu Ustaz Ujang, kemudian ada kesaksian dari jamaahnya yang dulu sakit kemudian sembuh, yang dulu kena santet kemudian sembuh, kemudian dukun santetnya siapa didatangi, nanti akan cerita dan ada yang memang ada saksinya. Itu memang ada fakta-fakta seperti itu. Nah, saya sendiri belum menanyakan ke Ustaz Ujang apakah itu kemarin itu tayangan spontanitas, apakah itu tayangan yang dulu pernah kemudian sengaja diulang, tapi seakan-akan kejadian baru kan. Itu saya belum menanyakan. Tapi kemarin Ustaz Iwan itu sudah datang ke kediaman Ustaz Ujang ya di Cirebon, sudah silaturahim ke sana melihat keadaan Ustaz Ujang. Saya pun juga belum menanyakan lebih jauh kepada Pak Ridwan atau Ustaz Ridwan yang juga adalah rekan saya, sahabat saya sesama tim pemburu hantu. Tapi itu kalimatnya. Ya. Pemirsa, wawancara dengan Pak Ustadz Aziz Hidayatullah, tim pemburu hantu, ketua FKPPAI, dan juga santet. Demikianlah wawancara saya dengan beliau, pakar-pakar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya untuk kedepannya kita lebih bijak dalam menonton acara-acara baik di YouTube maupun mungkin yang di televisi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lorong Astral. Ini nyawa dah nak cak malam mak lagi ni cak nak amok di sini.